Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita mencoba untuk menyelesaikan penulisan proposal ya biar cepat tepat guna ya. Beberapa hari ini saya sudah mengamati dunia eh, perrobotan ya, dan pada akhirnya saya simpulkan ada dua yang membantu untuk kita diskusi secara online gitu ya. Kalau bertemu langsung agak susah, tapi kalau online mungkin agak sedikit mudah gitu ya. Tapi ini hanya sebagai bantuan untuk bertanya, bukan untuk meminta dia untuk membuatkan artikel atau jurnal atau proposal sejenisnya. Tapi dengan cara ini bisa jadi pada faktanya akan membuat kawan-kawan cepat menyelesaikan tulisannya. Ya. Baik, cepat saja sekitar 5 menit kita akan membuat judul proposalnya dulu. Ya. Silakan kawan-kawan untuk mempraktekkan. Jika ingin praktek, silakan. Ini ada tools yang bisa kawan-kawan cek di sini. Ya. Toolsnya adalah Gemini ya, gemini.google.com. Ini mempermudah saja untuk bertanya dengan materi yang Anda bisa tuliskan di sini. Ya, silakan prompt-nya diikutin di sini ya. Prompt itu artinya kata perintahnya. Ya. Misal, saya akan membantu membuat judul bidang eh, apa ya, hukum keluarga gitu ya, atau jenisnya gitu, atau tata negara jenisnya. Maka ketikkan prompt-nya ya. Eh, Anda sebagai peneliti sedang membuat proposal tesis atau skripsi ya di bidang hukum keluarga Islam ya, eh, dengan tema judul yang akan diteliti seputar apa ya, eh, temanya misalnya pendapat ini ya, tentang kebiasaan masyarakat Banjar dengan izin berpoligami. Apakah ada izin poligami atau tidaknya. Kemudian kata kunci selanjutnya adalah judul apa yang layak untuk saya buat. Nah ini jika judulnya deskriptif seperti ini gambaran untuk skripsi mungkin. Tapi kalau sudah levelnya eh, tesis mungkin lebih cenderung kepada judul interogasi ya, atau konteksnya analisis kontragasi gitu. Tapi judulnya hanya tawaran saja gitu ya, tawaran. Tapi ya boleh diikuti boleh tidak gitu. Tapi kalau kreatif seperti ini, misalnya kebiasaan poligami dalam masyarakat Banjar, perspektif hukum Islam. Jadi Anda melihat di beberapa tempat, misalnya di daerah mana, di situ banyak yang poligami. Silahkan diteliti, kok bisa banyak poligami di sini gitu ya. Nah, atau poligami dianggap bagian dari tradisi gitu ya. Ternyata kenapa jadi kamu poligami? Oh ternyata dari keturunanku poligami juga. Nah berarti itu bisa jadi dijadikan sebagai penelitian antara tradisi dan hukum keluarga Islam ya. Nah kalau misalnya di judul yang lain, bagaimana jika arahnya ke waris? Apakah ada yang tren saat ini?
Ya mungkin sekarang pergeseran paradigma waris ya tentang masyarakat yang sadar tentang hak waris, munculnya sengketa hak waris gitu ya. Nah, kemudian saya minta lagi apa judul yang tepat gitu. Nah, bisa juga nih keadilan gender dalam bagian warisan studi kasus terhadap perempuan dalam masalah Banjar. Nah, jadi kalau rencak orang membahas tentang masalah gender ini tidak masalah perempuannya saja gitu ya. Masalah perempuannya saja. Peran lembaga bantuan hukum syariah. Nah, ini dicari nih di Kalsel nih banyak kan peran LKBH bantuan hukum ya atau peran di pengadilan itu ada lembaga bantuan hukumnya dicari. Bagaimana peran bantuan hukum dalam pengembangan waris di Kalimantan Selatan? Ambil saja sampelnya di pengadilan agama Banjarmasin kah, Banjarbaru kah, Watapura kah, dan sebagainya. Ya. Kalau yang tergasi, ya kita akan menanya bagaimana sebagainya. Ya, kalau kreatif seperti ini. Poligami, harta dan warisan di mereka hukum masalah Banjar. Ini sering terjadi nih. Ya, poligami, harta dan warisan. Ini sering terjadi. Ya. Kalau saya mau ambil ini contoh ya, saya ambil contoh ini. Nah, saya masukkan ke sini. Saya bikin kata prompt dulu. Jika judul yang saya ambil ini, ya kira-kira apa tujuan atau rumusan penelitian yang akan saya lakukan? Nah, banyak pilihannya nih. Ya. Mana yang pian atau Anda ingin tertarik dengan judul yang ditawarkan dia? Ya, tapi ini fakta lapangannya pasti nggak ada gitu ya. Karena namanya robot dia bikin secara acak saja. Ya, namanya juga pakai algoritma, tapi yang jelas tapi ada modelnya gitu ya. Ada model-model rule-nya gitu ya. Nah, tinggal dicari mana yang tepatnya gitu ya. Nah, jadi setelah dapat di judul ini, maka kawan-kawan tinggal menyelesaikan dari judul ini apa yang menarik ya. Nah, misalnya saya ingin buat abstraknya ya. Jika judul itu akan dibuat abstrak penelitian, apa judul abstraknya? Bisa bantu buatkan abstraknya. Coba kita lihat. Ya. Nah, ini ada, eh, tapi ini jangan diikuti dalam bentuk hasil penelitian karena masih umum dia masih ngacau saja. Tapi kalau lebih gambaran robot itu seperti ini. Ya. Sengketa waris sering terjadi di masyarakat Banjar karena di mana-mana yang namanya sengketa itu pasti sering terjadi perkelahian dan sebagainya. Nah, maka tentu ketika maju ke pengadilan, mereka akan minta bantuan kepada lembaga bantuan hukum atau pengacara sejenisnya. Ya. Nah, sejauh mana studi kasus yang didapatkan dengan cara pengurus, staf, observasi, dan dokumentasinya. Ya. Jenis sengketa yang paling sering di masyarakat itu apa? Sengketanya bagaimana? Metodenya bagaimana? Strateginya bagaimana? Ini ada digambarkan di sini. Ya. Jadi kalau kita melihat gambar seperti ini, disebutkan abstrak ini hanya contoh gitu ya. Jadi jangan dipakai sepenuhnya gitu. Tapi bisa menjadi gambaran dalam penelitian. Jangan juga dijadikan sebagai langsung jadi kopi, jangan gitu. Kenapa jadi jangan? Karena belum tentu LKBH, LBHS ini ada di Banjar. Sebenarnya bukan LBHKS kan, Lembaga Bantuan Hukum Syariah nggak ada. Yang ada Pak Lembaga Bantuan Hukum aja. LBH siapa gitu ya kan namanya gitu ya. Atau judul-judul yang lain. Jika ada judul yang lain berhubungan dengan hukum keluarga apa? Nah, jadi jika Anda bikin tawaran, ya silahkan nih, ada banyak nih. Anda suka mengislam dengan perbedaan, peran wanita dalam pernikahan, poligami di era modern, hak dan hasil kewajiban, penyelesaian sengketa perceraian sebuah seri kasus, ya. Ini ramai nih sekarang, penyelesaian sengketa perceraian di bidang agama, ya. Nah, jadikan saja dia sengketa pengadilan agama di Kalimantan Selatan. Sampelnya untuk tesis ya,
sampelnya Banjarmasin, Banjarbaru atau Martapura gitu ya. Kemudian kalau memang waris ya, tapi kalau yang lain silahkan gitu ya. Masalah ekonomi juga silahkan ambil. Ya. Pengasuhan anak juga banyak ya tema-temanya. Ya. Misalnya ini nih saya ambil nih ya. Nah, hak asuh anak dalam perceraian, perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Jika judul ini ya, apakah masih relevan saat ini untuk diteliti dalam sebuah kasus? Nah, ini kan bertanya saja. Dia akan mencari di Google, dari macam Google, bagaimana relevansinya. Kalau tidak relevan, jangan dipaksa, pindah aja yang lain gitu ya, pindah yang lain, terus jenisnya. Ya. Nah, ini untuk pencarian judul apa yang menurut kawan-kawan temanya apa. Jadi kata kuncinya judulnya apa, ya, judul tawarannya apa, yang dicari itu adalah temanya. Ya. Misal lagi nih, eh, bagaimana, oh bukan, bikin baru lagi ya, karena ini beda tema. Ya. Bagaimana jika saya seorang mahasiswa hukum tata negara, misalnya ya. Kemudian saya ingin meneliti sebuah penelitian tentang hak pengguna jalan raya. Apa judul yang layak untuk diteliti? Ya, ini dia mencoba membuat logaritma apa yang bagus kira-kira gitu. Oh, gitu. Buatkan judulnya. Nah, ini tawaran ya, tawaran. Kita akan membaca di mana tawaran yang pas dari pengguna yang kita jadikan sebagai hak tata negara gitu. Jika kurang tepat, saya kurang menyetujui. Namanya manusia ya, jadi kalau bukan robot. Menyetujui judul itu. Apakah ada tawaran lainnya dari judul yang lain tentang hukum tata negara? Ini macam-macamnya ya. Silahkan mana yang mau dijadikan sebagai sampel penelitian ya. Nah, ini juga cara untuk berdiskusi dengan kawan, tapi kawannya itu memudahkan kawan untuk menyelesaikannya gitu ya. Tapi ini jelas membuat jiwa intelektual kita itu menjadi apa ya, berkurang kemampuan imajinasinya. Kenapa? Karena pengennya kopas saja gitu ya, pengen kopas saja gitu. Tapi ya ini cara untuk mempermudah menentukan judul apa gitu ya. Nah, saya bikin lagi, bagaimana jika berhubungan dengan Perda, judul apa yang tepat? Nah, ini kan dia nanya umum aja nih, Perda apa, nggak ngerti gitu kan. Nah, jadi bikinkan aja pengguna ini, ini nomor-nomornya juga nggak benar kadang ya. Kadang dia ngacau aja gitu. Supaya benar, pastikan dulu kebenarannya ya. Ini kalau pengguna jalan, bagaimana dengan hak mendirikan bangunan di tanah hijau. Nah, ini juga uh, dilihat pola-polanya, tema-temanya gitu. Nah, ini bagus nih. Analisis terhadap hak mendirikan bangunan di tanah hijau. Tanah hijau itu kan dilarang ya. Tiba-tiba ada yang membangun gitu. Bagaimana perannya? Gitu. Daerah mana? Tambahkan aja. Misalnya daerah kasus kota X gitu ya. Silahkan. Ya. Sanksinya silakan gitu ya. Atau izin apa ya, izin lokalisasi parkir misal, bagaimana jika dihubungkan dengan parkir liar, itu silakan ya. Nah, jadi tanah-tanah hijau yang dilarang parkir tiba-tiba muncul ada gitu. Nah, buatkan judul yang lain temanya,
tapi masih berhubungan dengan tata negara. Nah, ini juga secara umum saja judulnya apa kira-kira gitu ya. Setelah dapat judul yang menurut kita ini ya bagus. Artinya itu dia nggak mampu juga berpikir ya. Dia tidak mampu berpikir. Ya. Nah, itu silahkan. Kalau ChatGPT dia masih kacau. Ya, dia masih tidak terlalu bagus konteksnya. Dia akan membuatkan opsi saja gitu. Tapi kalau di sini dia dari Google gitu. Ini untuk judul silahkan kawan-kawan buat di judulnya ya. Demikian untuk sesi judul dulu. Lanjutkan nanti sesi dalam penyusunan rumusan tadi udah ya. Jadi rumusan juga sudah, tujuan penelitian juga sudah. Kemudian kita akan masuk ke bagian pendahuluannya. Ya.